Ini mungkin benar-benar kabar baik karena ini bisa jadi solusi untuk pengambil alihan Islamis yang mungkin tidak kita sadari, tapi sebenarnya bisa membawa perubahan besar. Mari kita lihat videonya. Dengan miliaran pengikut, Islam adalah salah satu agama terkuat di dunia. Tapi sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi secara diam-diam dan hampir tak terlihat. Islam sedang dihapus dari peta, bukan oleh perang, bukan oleh politik, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih sederhana dan benar-benar tak terhentikan. Sebuah kekuatan yang tidak pernah bisa dikendalikan oleh Islam. Ini tanggal 27 Maret 2035. Azan subuh yang dulu menggema di kota-kota seperti Casablanca, kini telah sunyi di banyak lingkungan. Apa yang dulu tak terpikirkan, kini menjadi kenyataan saat masjid-masjid di seluruh dunia berdiri kosong atau dialihfungsikan. Islam, agama yang membentuk peradaban selama 1400 tahun, mengalami penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya, hanya dalam 2 dekade. Semua karena sesuatu yang awalnya tampak begitu tidak berbahaya, yaitu sinyal Wi-Fi. Jika ada yang mengatakan beberapa tahun sebelumnya bahwa ponsel pintar akan membawa lebih banyak kerusakan pada Islam daripada 1000 perang salib, mereka pasti akan dianggap berhayal. Ya, memang begitu. Tapi, seperti yang semakin sering kita lihat, bisa jadi internet adalah hal yang benar-benar membongkar siapa sebenarnya para Islamis itu. Namun, itulah yang benar-benar terjadi, bukan melalui penaklukan atau kekerasan, tetapi melalui revolusi informasi yang berjalan secara diam-diam. Hari ini, kita akan mengungkap bagaimana transformasi digital ini terjadi, mengapa konektivitas online menjadi kelemahan terbesar Islam, dan apa arti perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bagi masa depan iman Muslim di dunia yang saling terhubung ini. Apa yang dilakukan internet terhadap Islam saat ini sebenarnya pernah terjadi sebelumnya, dan kesamaannya sangat mengejutkan. Pada abad ke-15 di Eropa, seorang inovator Jerman bernama Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak. Tiba-tiba, para pendeta kehilangan monopoli mereka atas Alkitab. Selama berabad-abad, gereja mengendalikan akses, menafsirkan kitab suci dalam bahasa Latin. Pada dasarnya menjadi penjaga keselamatan. Mesin cetak mengubah semua itu. Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal, dan orang-orang biasa bisa membacanya untuk pertama kalinya. Dan apa yang mereka temukan? Kontradiksi, korupsi, dan aturan-aturan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran gereja. Masuklah Martin Luther, seorang biarawan dan teolog yang tidak senang dengan gereja yang menjual indulgensi, pada dasarnya seperti kartu bebas dari neraka, dengan membayar sejumlah uang. 95 tesis miliknya mengecam korupsi ini, berargumen bahwa keselamatan datang melalui iman, bukan uang. Dengan adanya mesin cetak, gagasan-gagasan Martin Luther menyebar dengan sangat cepat di seluruh Eropa, membuat kendali gereja atas pemikiran keagamaan menjadi mustahil untuk dipertahankan. Dan Anda pikir gereja Katolik marah pada Luther? Tunggu sampai Anda mendengar apa yang terjadi selanjutnya. Reformasi Protestan pun meletus. Gelombang besar denominasi baru, perdebatan, dan para pembangkang yang menantang otoritas gereja. Hal ini menghancurkan klaim eksklusif para rohaniwan atas kebenaran spiritual dan mendorong Eropa menuju penafsiran individu serta pemikiran mandiri. Mesin cetak secara efektif membongkar dogma keagamaan yang telah berabad-abad lamanya. Ketika orang-orang mulai berinteraksi langsung dengan kitab suci, mereka tidak hanya mempertanyakan praktik gereja, tetapi juga prinsip-prinsip dasar kekristenan. Iman. Sangat menarik untuk memikirkan bahwa dengan memiliki akses terhadap informasi, orang-orang benar-benar bisa merenungkan informasi yang mereka terima. Dan internet melakukan hal itu secara besar-besaran dibandingkan dengan mesin cetak. Karena ingat, buku-buku dulu sangat mahal. Sekarang buku masih mahal, tapi internet semua orang memilikinya. Berubah menjadi sesuatu yang bersifat pribadi dan terdesentralisasi, menghilangkan lembaga keagamaan sebagai satu-satunya penentu keselamatan dan moralitas. Otoritas lembaga-lembaga ini yang dulunya tak tergoyahkan, mulai runtuh secara perlahan. Sekarang, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Kemudian muncul era pencerahan, sebuah periode ketika ilmu pengetahuan, filsafat, dan akal mulai menjadi pusat perhatian. Hasilnya, meningkatnya skeptisisme terhadap agama secara keseluruhan, dan munculnya sekularisme di Eropa. Selama berabad-abad, tren ini semakin besar, hingga di banyak negara pandangan dunia sekuler, bukan kekristenan menjadi dominan. Saya harus mengatakan, Saya tidak terlalu menyukai itu. Saya tidak berpikir sekularisme adalah cara yang sehat. Saya benar-benar berpikir orang perlu hidup dengan agama. Tapi ini adalah indikator menarik bahwa ketika orang diberi otonomi atas informasi yang mereka terima, itu berarti ada perubahan dalam masyarakat kita. Segalanya berubah, dan itu menarik untuk diketahui. tempat-tempat seperti Swedia, Prancis, dan Inggris, kepatuhan beragama sekarang berada di titik terendah dalam sejarah, dengan mayoritas besar mengidentifikasi diri sebagai ateis, agnostik, atau spiritual, tapi tidak beragama. Ini tidak terjadi dalam semalam, tapi mesin cetak menyalakan percikan yang memulai transformasi ini. Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya, jika mesin cetak bisa mengguncang kekristenan sampai ke akarnya, mengapa Islam tampak kebal begitu lama? Jawabannya mungkin akan mengejutkanmu. Kekristenan memiliki keunggulan awal dibandingkan Islam. Muhammad muncul pada abad ke-7, mengaku menerima wahyu ilahi di sebuah gua dekat Mekah. Dan banyak cendekiawan sepakat bahwa Islam menggabungkan unsur-unsur teologis dan naratif dari Yudaisme dan kekristenan ke dalam kerangka agama Arab. Bahkan banyak kisah dalam Al-Quran, seperti Adam dan Hawa, Bahtera Nuh, dan Musa membelah laut juga muncul dalam Alkitab dan Al-Quran, meskipun dengan variasi yang sesuai dengan konteks Arab.
Namun berbeda dengan kekristenan yang memiliki berabad-abad untuk beradaptasi dengan modernitas dan menghadapi tantangan seperti pencerahan, Islam sebagian besar menghindari pergulatan semacam itu melalui kekaisaran, kekhalifahan, dan kontrol ulama yang ketat. Islam mempertahankan kendali yang lebih kuat atas penafsiran dan otoritas. Contoh sempurna dari perbedaan adaptasi ini dapat ditemukan dalam bagaimana setiap agama merespons penemuan ilmiah. Alih-alih memberitahu Anda tentang mana yang benar, bukan? Jadi Anda memiliki semua ini. Which is true, right? So you have Situasi yang berbeda, bukan? Galileo menantang geosentrisme pada abad ke-17. Gereja Katolik akhirnya berdamai dengan heliosentrisme. Pada abad ke-19, banyak denominasi Kristen menafsirkan ulang kitab Kejadian untuk menyesuaikan dengan teori evolusi Darwin. Bandingkan dengan bagaimana banyak ulama Islam masih menolak evolusi secara langsung, dengan beberapa negara mayoritas Muslim melarang pengajarannya di sekolah-sekolah. Sebuah survei Pew Research tahun 2018 menemukan bahwa penerimaan terhadap evolusi di kalangan Muslim di berbagai negara rata-rata sekitar 27% dibandingkan dengan 68% di kalangan Kristen di negara maju. Tapi apa yang terjadi ketika sebuah agama menguasai dengan cara menanamkan rasa takut? Bagian selanjutnya mungkin akan membuat Anda tidak nyaman. Cengkeraman yang kuat ini melibatkan pemaksaan keyakinan dengan segala cara yang diperlukan. Lihatlah Perang Murtad setelah wafatnya Nabi Muhammad, ketika beberapa suku memutuskan untuk meninggalkan Islam. Setelah beliau wafat, Abu Bakar, khalifah pertama, melancarkan kampanye brutal untuk membawa mereka kembali ke dalam Islam. Kejahatan mereka, murtad, meninggalkan Islam. Sikap keras ini bukanlah sebuah kesalahan dalam sistem. Itu adalah sebuah fitur, cara untuk memastikan kelangsungan Islam dengan memberantas perbedaan pendapat sejak awal. Setiap penyimpangan dari ajaran murni Islam, seperti yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dianggap sebagai bid'ah. Dengan kata lain, mempertanyakan atau menyesuaikan iman dengan keadaan baru bukan hanya dianggap buruk, itu bisa membuatmu terbunuh. Maksudku, agama seperti apa yang luar biasa untuk diikuti jika kamu mencoba mengatakan sesuatu atau mempertanyakan sesuatu, mereka akan mengakhiri hidupmu. Luar biasa, kami suka itu, kami benar-benar suka itu. Kebebasan berpikir untuk semua orang. Bukanlah sebuah pilihan. Saat kamu berpikir itu tidak bisa menjadi lebih, mengontrol, ternyata bisa. Salah satu dasar ajaran Islam adalah menjaga umatnya tetap patuh. Al-Quran sendiri memperingatkan para penganutnya agar tidak terlalu banyak bertanya. Dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan sesuatu yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu. Al-Quran, surah 5, ayat 101. Artinya, jangan bertanya tentang hal-hal yang mungkin kamu tidak suka jawabannya. Hal ini secara efektif menghambat rasa ingin tahu dan eksplorasi intelektual. Muhammad menegaskan sikap ini dalam hadis, yang dikabarkan menyatakan, orang yang paling berdosa di antara kaum muslim adalah mereka yang terlalu banyak bertanya. Pesannya sangat jelas. Saya kira yang paling berdosa adalah mereka yang mengingkari Islam. Tapi ternyata bukan. Justru yang paling berdosa adalah mereka yang terlalu banyak bertanya. Ya ampun. Bukan pemerkosa, bukan pedofil. Justru orang yang bertanya-tanya itulah yang dianggap paling berdosa. Di sini, iman tanpa pertanyaan dianggap sebagai kebajikan. Bertanya-tanya justru dianggap berbahaya. Alasannya, pertanyaan pasti akan membuka ketidakkonsistenan dalam doktrin. Inilah ironi yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Kontrol ketat terhadap keyakinan dan praktik ini berhasil selama berabad-abad, memungkinkan Islam berkembang sambil mempertahankan keseragaman yang luar biasa di berbagai kekaisaran. Namun, paradoksnya terletak pada kekakuan ini. Setiap sistem kepercayaan yang secara agresif menekan perubahan dan pertanyaan pada akhirnya menjadi rapuh dan rentan terhadap kehancuran. Sepanjang sejarah, para pembangkang tidak memiliki infrastruktur untuk terhubung, berbagi keraguan, atau membangun komunitas. Lalu segalanya berubah dengan hadirnya internet. Sebuah dunia tanpa batas, di mana setiap pertanyaan, seberapapun terlarangnya, menemukan suara. Internet telah merevolusi cara orang mendekati pertanyaan-pertanyaan agama. Menurut mantan Muslim yang diwawancarai oleh Exna, mantan Muslim Amerika Utara, dalam survei mereka tahun 2023 terhadap para murtad, forum daring disebut sebagai pemicu utama keraguan agama oleh 78% responden. Seorang responden dari Arab Saudi menggambarkan bagaimana koneksi digital memecah isolasi mereka. Tumbuh di negara di mana murtad dihukum mati, menciptakan rasa keterasingan yang luar biasa. Anda percaya bahwa Anda sendirian dalam keraguan Anda. Internet menghancurkan ilusi itu dalam semalam. Tiba-tiba, saya menemukan ribuan orang lain yang menanyakan pertanyaan yang sama yang selama ini saya takut bisikan. Menarik untuk dipikirkan bahwa internet menyediakan komunitas bagi orang-orang yang tidak bisa memiliki komunitas itu di kehidupan nyata. Sebuah tempat bagi mereka untuk berbicara dan berdiskusi secara online. Menarik untuk dicatat bahwa tempat-tempat seperti Tiongkok tidak mengizinkan komunikasi semacam ini karena mereka memahami bahwa orang-orang akan berkumpul dalam kelompok dan melawan balik. Namun, mungkin pada akhirnya orang-orang dari dalam Islam sendiri yang menyadari bahwa mereka memiliki masalah dengan agama tersebutlah yang mendorong gerakan untuk menyingkirkannya. Islam terbongkar, lapisan-lapisannya terkuak, hingga memperlihatkan kontradiksi, ketidakkonsistenan moral, dan dogma berabad-abad yang belum pernah benar-benar diuji secara kritis. Revolusi digital telah mencapai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal itu memaksa seluruh sistem kepercayaan untuk berada di bawah sorotan tajam pertanggungjawaban publik yang tak kenal ampun. Otoritas agama yang selama beberapa generasi mengendalikan narasi, tiba-tiba mendapati diri mereka tak berdaya. Otoritas interpretasi eksklusif mereka lenyap di hadapan akses informasi massal. Anda mungkin berpikir ini terdengar mengada-ada. Bersiaplah untuk terkejut. Data menunjukkan gambaran yang meyakinkan. Menurut penelitian dari Pew Research Center, sekitar 24% orang yang dibesarkan sebagai Muslim di Amerika Serikat akhirnya meninggalkan keyakinan tersebut. itu adalah angka yang besar, teman-teman.
Sebagian besar mencerminkan tingkat pelepasan agama Kristen di wilayah yang sama. Secara global, tren ini lebih sulit dilacak karena stigma dan hukuman hukum. Namun jelas bahwa murtad sedang meningkat dan internet memainkan peran besar. Platform seperti Reddit, ex-Muslim dengan lebih dari 400.000 anggota, dan tagar X seperti #ex-Muslim because di X telah menciptakan ruang aman bagi orang-orang untuk secara terbuka mendiskusikan keraguan mereka, berbagi cerita, dan menemukan solidaritas. Dan ini tidak hanya terbatas pada negara-negara barat. Di tempat-tempat seperti Arab Saudi, survei menunjukkan bahwa sebagian besar anak muda, hingga 25%, mengidentifikasi diri sebagai tidak beragama. Pikirkan tentang itu. Di negara di mana ateisme disamakan dengan terorisme, 1 dari 4 anak muda mempertanyakan agama. Era digital telah memunculkan fenomena yang sekarang disebut sosiolog sebagai ummah virtual, yaitu komunitas agama daring yang melampaui batas dan geografi. Ruang digital ini memungkinkan para penganut, peragu, dan mantan penganut untuk berinteraksi dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Samina Ali, Profesor Studi Islam di Universitas Georgetown, apa yang kita saksikan saat ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam, yaitu demokratisasi penafsiran agama. Ketika seorang remaja berusia 16 tahun di Indonesia dapat secara langsung menantang fatwa dari para ulama Al-Azhar di X dan mengumpulkan dukungan yang besar, struktur otoritas tradisional mulai runtuh. Analisis statistik dari survei nilai-nilai dunia menyoroti pergeseran generasi ini. Di antara muslim di bawah usia 30 tahun, di negara-negara seperti Turki, Lebanon, dan Tunisia, praktik keagamaan menurun sebesar 12 hingga 17% antara sekarang. Sekali lagi, saya ingin menegaskan, saya bukan seseorang yang percaya pada disintegrasi praktik keagamaan. Saya pikir agama adalah salah satu hal terbaik yang bisa diikuti seseorang. Agama memberikan nilai, memberikan makna. Agama memberikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi seseorang yang mencoba mencari tujuan hidupnya. Namun, di saat yang sama, fakta bahwa internet memberikan semacam respons, tempat bagi orang-orang untuk menyadari, tunggu, hal yang selama ini kita terima ternyata bukan itu, dan kita ingin melawan balik, itu benar-benar luar biasa. Dan aku akan menambahkan sesuatu yang tidak disebutkan dalam video ini, meskipun sejarahnya benar-benar menarik, dan kamu bisa cek sendiri. Mereka adalah channel yang sangat bagus, bernama Full of Nations. Namun, bagian yang harus aku tambahkan adalah bahwa orang-orang dari luar yang biasanya tidak pernah mengkritik kaum Islamis, kecuali mungkin saat terjadi perang besar kan? Jadi seperti, dulu ada para tentara salib yang berperang melawan kaum Islamis, tapi ada juga orang Yahudi dan Kristen, orang-orang yang akhirnya justru takut dengan perang salib itu sendiri. Sekarang, dengan adanya internet, kita bisa mulai angkat suara dan membicarakan hal ini. Jadi pemerintah masih berusaha menekan kita karena rasisme, dan kita sudah melihat kaum Islamis. Mereka mencoba beradaptasi kan? Mereka juga melontarkan tuduhan rasisme. Mereka menyoroti semua hal yang berbeda ini. Mereka menggunakan empati yang merugikan diri sendiri untuk melawan kita kan? Buku baru Ghassan yang benar-benar luar biasa. Mereka menggunakan semua elemen ini untuk melawan kita. Tapi internet menyediakan ruang bagi orang-orang yang mulai sadar. Tunggu dulu, kita sedang diberi omong kosong. Bahwa kita harus menerima ini hanya karena kita tidak mau dianggap rasis. Tapi sebenarnya hal ini terbukti sangat merugikan hidup kita dan kita tidak tertarik dengan itu. Dan gerakan-gerakan seperti ini, seperti perlawanan dan orang-orang lain di internet yang berkata, "Halo, kami tidak suka ini bermasalah," yang kemudian menciptakan dorongan politik untuk mengubahnya kembali, kan? Jadi, bukan hanya para murtadin atau orang-orang yang meninggalkan agama, yang menurutku adalah sesuatu yang aku sendiri belum yakin bagaimana perasaanku tentang itu, tapi juga kemampuan untuk mengenali dan melihat hal-hal dalam kenyataan yang mungkin tidak akan kamu lihat tanpa internet. Kamu tidak akan bisa mendapatkan akses ke sudut pandang yang berbeda atau menghubungkan fakta bahwa hal-hal ini terjadi di banyak negara. Kita tidak akan tahu bahwa Eropa sedang diambil alih seperti sekarang ini. Kita tidak akan menyadari semua hal ini. Dan disitulah internet benar-benar berperan untuk mengungkapkan dan menjadi alat yang membuktikan kepada kita bahwa kita bisa bangkit dan kita bisa bersatu. Dan ada jutaan orang yang sudah benar-benar muak dengan pengambil alihan oleh kelompok Islamis. Saya tidak setuju dengan cara orang mengecam agama dengan berpikir bahwa, kamu tahu, Tuhan itu tidak ada, dan kemudian melanjutkan hidup dengan ateisme. Saya tidak berpikir itu adalah gaya hidup yang sehat. Tapi saya memang berpikir bahwa agama yang mengatakan akan membunuhmu jika kamu meragukannya, itu sangat bermasalah, dan kamu seharusnya diizinkan untuk meragukannya, dan diizinkan untuk mempertanyakannya. Dan masyarakat yang mengatakan bahwa jika kamu meragukan sesuatu yang menurutmu terlihat buruk, kamu adalah seorang rasis. Bukannya benar-benar memberimu kemampuan untuk berpikir, itu juga bermasalah. Dan internet telah menjadi sarana bagi keduanya. Dan saya, secara pribadi, sangat mendukung hal itu. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini.